Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada tamu nih. Mau lihat tamunya? Saya panggil Bro Rudal. Halo teman-teman, insan-insan pengadaan Indonesia, ya kan gitu. Sekarang ngobrol-ngobrol tentang pengadaan nih Pak. Saya mau tanya Pak, pengadaan yang baik menurut Bapak, yang bagaimana sih Pak sebenarnya Pak? Ambil ngopi dulu ya. Oh boleh. Saya jawabnya mesti ngopi. Oh siap, silahkan Pak. Oke. Sebenarnya bicara pengadaan itu pemerintah, khususnya di pemerintahan ya. Iya. Karena saya kira bicara pengadaan barang dan jasa itu dilakukan semua organisasi loh. Semua bisa Pak? Baik pemerintah maupun non pemerintah. Iya. Ya kan? Swasta, BUMN. Karena pengadaan barang itu kegiatan yang strategis sekarang itu. Artinya sudah cara pandang orang terhadap pengadaan barang, khususnya di dunia usaha ya. Cara pandang terhadap pengadaan itu sudah berubah dari sekedar administrasi toh, sekedar rutin saja. Tapi ini ada strategi untuk mendapatkan keuntungan, memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan ya. Artinya bahwa dengan efisiensi di belanja, karena menurut studi itu 30-60% pengeluaran perusahaan itu digunakan untuk belanja barang dan jasa. Besar kan gitu, ya kan Mas? Andai kan tadinya misalkan bisa dikurangi, lebih efisien kan, untungnya lebih gede kan mesti kan gitu ya kan? Penjualannya didorong, kualitasnya bagus, akhirnya bersaing, tapi efisiensi di belanjanya, belanja kita turunkan, akhirnya kan marginnya jadi untungnya jadi besar kan. Itu kan profit sekarang. Ada yang merubah mindset ya. Nah kalau di pemerintah sendiri, pengadaan barang itu adalah bagian dari pembangunan dalam rangka pelayanan publik kan gitu ya kan. Bikin jalan, bikin jembatan, teman-teman ya, bikin puskesmas, bikin bendungan dan segala macam ya. Itu kan bentuk pelayanan publik. Jadi pelayanan publik pemerintah itu pelayanan fisik tadi, penyediaan barang-barang publik, jalan, jembatan dan sebagainya tadi. Terus ada yang non fisik ya untuk kesehatan, untuk pendidikan, ada pelayanan administrasi namanya ya, dan perizinan tadi ya. Nah khusus bicara pengadaan, saya kira mungkin saya lebih ke arah bicara soal pelayanan publik di bidang penyediaan barang publik tadi, jalan, jembatan, puskesmas, SD dan segala macam. Tapi dalam pelaksanaannya memang ditemukan banyak KKN gitu kira-kira, banyak korupsi. Kalau saya sih nggak aneh juga ya, karena uangnya digunakan banyak loh. Orang kan tergoda itu lewat duit Pak ya. Nah, jadi manusia itu ada 3 katanya Bang. Ya. Aku Bang aja, kita panggil Bang aja ya. Ya panggil panggil saya Bro, saya panggil Bang Alam ya. Jadi saya panggil Bro nih Pak. Bro, panggil saya Bro, saya panggil Bang Alam. Siap. Manusia ada 3 tuh. 1 harta, tahta dan wanita. Iya. Ini berubah. Orang baik tadi jadi berubah loh. Harta, tahta, wanita. Makanya hati-hati. Nah di belanja pengadaan barang cukup besar nilainya teman-teman. Tadi ya, race-nya di pemerintah mungkin 50% lah. Bayangkan 2000 sekian triliun kan 1000 triliun lebih untuk pengadaan barang itu bayangin. Sudah ada duit, ada banyak kan. Jadi hasrat, godaan tadi ya manusiawi lah menurut saya kan gitu ya. Jadi banyak KKN, volume besar, banyak terjadi KKN sehingga muncullah akhirnya perlu dibuat pengaturan supaya ada standarisasi gitu kira-kira ya mengenai KKN itu. Supaya tujuan satu mengurangi agar tidak ada penyimpangan, tujuan kan nggak ada korupsi lah kira-kira begitu ya. Saya sejak Kepres 80 2003 dulu kan pengaturannya berubah sampai 6 kali 7 kali kalau tidak salah ya. Terus dicabut di Perpres 54 tahun 2010 kan. Ujung-ujung 4 kali berubah. 54, 16, terus terakhir 2018 ya, Perpres 16 2018. Kemarin berubah di tahun 2021 ya. 21. Perpres 12 gitu tahun ya. 2021. Ya, konon kabarnya sekarang juga sedang akan dibuat perubahan lagi. Saya pikir nggak apa-apa karena memang kondisi pengadaan ini banyak sekali berkaitan dengan aturan-aturan yang lain ya, UMKM misalkan ya. Kayak definisi UMKM kan berubah dari Kepres 80 ke sekarang ya ke UMKM. Terus apalagi teknologi sekarang sudah canggih. Masa kita kalah sama ibu-ibu yang tinggal pencet itu barang datang, Tokopedia, Shopee itu kan belanja barang ibu-ibu sebenarnya. Pencet dari rumah harganya sudah ada kan. Masa pemerintah masih bikin pakai konvensional gitu kan.
Teknologi dong. Tapi sudah dilakukan sama teman-teman LKPP kan? Sudah, SPSI sudah ada, e-katalog kita punya, ada sikap dan segala macam. Tender cepat, luar biasa menurut saya sudah. Gitu. Kalau dia perjalanannya gitu ya, apa yang saya pahami lah. Iya. Perjalanan selama terlibat ya dalam urusan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu gitu kan. Nah, tadi Bapak bilang tentang KKN ya, Bro. Iya, Nah. KKN. Bener. Sekarang menurut Bro Rudal nih, Ya. apakah sekarang ini sudah menurut Bapak tuh pengadaan di Indonesia itu udah baik, Pak? Baik, belum terbukti dari banyaknya penyimpangan. Masih banyaknya kasus-kasus korupsi, masih. Mohon maaf, ada beberapa kepala daerah seperti yang ini nggak cukup 10 kayaknya ya, yang sudah terjerat kasus hukum gitu ya. Ada lagi, saya kira saya nggak perlu rinci itu, tapi itu indikasi bahwa belum baik gitu. Tapi membaik, iya, sepakat saya. Membaik artinya ada progres menjadi lebih baik, setuju gitu kan. Pasti. Ya, karena dengan adanya teknologi itu, SPSI segala macam sulit sebenarnya. Kalau kita pelajari teman-teman ya, SPSI itu sistem pengadaan elektronik harus susah dimanipulasi loh itu. Iya, Susah loh, susah harusnya. Susah. Nah, lagi-lagi kan, sebagus apapun sistem, sebagus apapun aturan, kalau SDM-nya, sumber daya manusianya tidak berintegritas, ya, tidak kompeten, tidak profesional, ya percuma juga sih menurut saya. Jadi menurut Bapak selain SDM, permasalahan itu sendiri tuh dari mana lagi, Pak? Ya, memang tadi SDM-nya. Iya. Karena di Perpres ini ada yang namanya pasal tentang etika bahwa seorang harus tidak boleh gratifikasi, nerima suap dan segala macam, ada tuh di pasal tentang etika. Itu kan panduan berperilaku gitu ya kan. Perilaku pengadaan itu. Iya, itu ada, sebagai Pak. insan Iya, ada, Pak. Pasal etika harus begini, tidak Etika boleh begitu, pengadaan, tidak boleh perilaku pemborosan, pengadaan. tidak boleh terima itu. Ada teman-teman. Tapi itu jarang sepertinya di apa ya? Disampaikan, didengung-dengungkan, disebarluaskan kayaknya. Yang sering sekali kan sistemnya, tender, katalog gitu, tapi etikanya kayaknya ya menurut saya ya kurang gitu ya Kang. Menurut saya harus memang ada kali ya pelatihan bagaimana mengisi rohaniah. Itu kan perilaku pasti bicara rohani ya. Iya. Bicara attitude mental apa namanya ya, EQ, emotional quotient gitu ya kan. Iya. Mungkin itu kayaknya itu yang jarang disentuh kayaknya menurut saya sih, sehingga gampang oleng kan. Di depan ada, waduh ini kapan lagi gitu. Susah kan teman-teman gitu kan ya kan. Nah, ini Pak, mungkin pertanyaan ini paling sulit Bapak jawab. Tapi mudah-mudahan tapi saya yakin Bapak bisa jawab. Apa itu? Solusi yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah itu bagaimana, Pak? Ya. Yang sesuai, Pak. Ya, sesuai dengan budaya bangsa kita ya. Ya, sebenarnya menurut saya upaya-upaya itu sudah bagus sekarang ya, di regulasi itu yang biasa memberdayakan UMKM sudah tuh. Terus penggunaan produksi dalam negeri sudah tuh ya kan. Nah, terus supaya tidak ada penyimpangan dengan SPSI sudah gitu, e-katalog sudah, toko daring sudah ya. Sikap sudah, semuanya luar biasa menurut saya ya kan. Menurut saya luar biasa gitu. Tapi menurut saya lagi-lagi memang pertama tadi SDM ya. Iya. SDM tadi di awal sudah saya sampaikan itu akar persoalan, tapi sekarang sudah dibenahi dengan teman-teman LKPP ya, dibenahi. Nah, cafung tadi ya kan. Ya, walaupun belum menyentuh soal etika ya. belum menyentuh soal etika, Dan belum. perilaku juga, Pak. Iya, perilaku belum tersentuh menurut saya. Nah, yang kedua memang ada sih faktor eksternal kalau menurut saya ya yang terjadi selama ini. Ya mohon maaf, ini sudah sebenarnya bukan hal baru. Saya beberapa talk show itu sudah banyak juga mendengar itu. Biaya politik yang mahal juga. Pertanyaannya kan mesti nanya apa hubungannya dengan biaya politik? Apa hubungannya, Pak? dalam pikiran saya gitu, Pak. Apa hubungannya Pak biaya dengan politik dan pengadaan? Biaya politik dan pengadaan, Pak. Iya, hubungannya tidak langsung tapi erat kaitannya. Ini kan aneh ya. Ya artinya gini,
biaya politik kan pasti orang tadi ya pengen jadi bupati, pengen jadi anggota DPRD, ya kan, wali kota, gubernur mungkin gitu ya teman-teman, itu kan butuh biaya politik, Mas. Itu kan Bang Alam gitu ya kan, butuh biaya politik. Nah, ongkos politik kalau disebutnya, ini rahasia umum juga sih sebenarnya gitu. Ketika menang betul gitu ya kan di jadi bupati beneran, jadi wali kota beneran, jadi gubernur. Ya, dan itu manusiawi juga banget juga sih kalau menurut saya. Ketika saya misalkan jadi bupati, pasti pikiran pertama saya bagaimana mengembalikan uang saya yang kemarin kepake kan gitu ya. Nah, ujung-ujungnya ke urusan pengadaan karena hampir belanja itu sebagian besar untuk pengadaan barang kan, 50% lebih tadi ya kan. Ya, ini yang diujuk-ujuk itu ya pengadaan barang dan jasa. Nah, akhirnya yang kena imbas secara langsung adalah para pihaknya itu ya, PPK-nya, panitia tendernya gitu kan, ya itu di Pogjanya, ya itulah yang terimbas secara langsung kan. Makanya banyak kasus PPK-nya mesti ke bawah-bawah kan ya, ya itu jadi memang sistemnya begitu, nggak bisa mengelak seorang PPK itu, nggak bisa mengelak gitulah Mas kira-kira. Jadi kalau boleh itu jadi masih banyak yang harus kita perbaiki ya. Atau gini aja Pak, nanti kita buat konten berikutnya ya, konten berikutnya Yang dengan Bro Rudal untuk menjawab Pertanyaan. gonjang ganjing ya, Ya. gonjang ganjing pengadaan barang dan jasa. Gitu Bang. Terima kasih. Siap.